Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi bersama kelas online dengan Ibu Riri dengan materi selanjutnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, semangat ya anak-anak pada hari ini. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita membacakan bismillah terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang anak-anak ibu selalu standby di depan kamera ya, karena ibu akan menjelaskan materi yang sangat menarik pada hari ini, yaitu pada iman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajaran ibu pada hari ini yaitu anak-anak ibu dapat menjelaskan pengertian qada dan qadar, dapat menyebutkan hubungan antara qada dan qadar, dan dapat menyebutkan jenis-jenis takdir. Dan selanjutnya anak-anak ibu juga dapat menyimpulkan hikmah dari iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, mari kita absen dulu ya. Tetapi absennya anak-anak ibu langsung aja kirim ke via grup WhatsApp yang telah kita buat minggu kemarin. Oke? Nah, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Yang pertama, apa itu pengertian iman kepada qada dan qadar? Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keberapa? Ayo. Nah, benar. Rukun iman yang keenam. Oleh karena itu, kita harus percaya adanya qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah. Qada dan iman kepada qada dan qadar adalah mempercayai sepenuh hati dan melaksanakan dengan sepenuh jiwa tentang semua takdir buruk dan takdir baik yang telah Allah tetapkan kepada kita. Yang pertama, yaitu ada pengertian qada. Anak-anak ibu tahu nggak pengertian qada itu apa? Ada dua loh. Yang pertama ada pengertian menurut bahasa, yang kedua ada menurut istilah. Nah, yang pertama adalah menurut bahasa. Menurut bahasa ini, qada artinya adalah keputusan atau ketetapan. Sedangkan menurut istilah, qada artinya itu ketetapan Allah terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman yang telah dahulu-dahulu. Contohnya, ada nggak anak-anak ibu yang dapat memberikan contoh dari qada ini? Ada nggak? Nah, ibu berikan contoh ya. Yang pertama, matahari terbit dari pagi hari dan bersinar terang di siang hari, sedangkan bulan terbit pada malam hari. Kan nggak bisa tuh diubah, udah kodratnya seperti itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan makhluk itu pasti suatu saat akan meninggal dunia. Nggak ada semua makhluk itu yang tidak akan meninggal dunia. Anak-anak kita besok juga akan mati ya. Yang ketiga, ibu berjenis kelamin perempuan sedangkan ayah berjenis kelamin laki-laki. Itu juga termasuk contoh dari qada, yaitu ketetapan yang tidak bisa kita rubah. Nah, yang terakhir ibu dapat contohnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat menetapkan kapan seseorang itu lahir. Jadi tidak bisa ditunda dan tidak bisa juga dimajukan tanggal lahirnya. Paham kan anak-anak? Nah, yang kedua kita masuk yaitu qadar. Qadar ini dengan ada juga dua pengertiannya anak-anak. Ada menurut bahasa dan juga ada menurut istilah. Menurut bahasa, qadar itu artinya ukuran atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Qadar adalah ketentuan atau ketetapan Allah setelah terjadi pada makhluknya. Qadar inilah yang dinamakan dengan takdir. Contohnya, nenek ibu tahu nggak contoh qadar apa? Tahu dong, yaitu contohnya yang dapat kita ubah. Kan yang qadar tadi tidak bisa diubah. Yang qadar ini contohnya ini. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu senantiasa ditentukan dengan ukuran tertentu. Misalnya, si A
A rezekinya sekian, si B umurnya sekian tahun, hujan di daerah A sekian jam, dan sebagainya. Begitu juga dengan kehidupan di bumi, misalnya matahari terbit dari timur, tenggelam ke arah barat, benda jatuh ke bawah dan tanaman tumbuh di atas. Semua itu adalah ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah yang sering kita sebut dengan sunnatul atau kehendak Allah. Jadi contoh qadar ini ada dua nanti anak-anak. Nanti sebelum membahas macam-macam qadar tadi, kita terlebih dahulu menjelaskan apa itu hubungan antara qadar dan qadar. Baiklah, qadar artinya apa tadi, ayo? Yaitu qadar artinya keputusan atau ketetapan Allah terhadap semua makhluk atas segala sesuatu yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan qadar adalah segala ketentuan Allah yang terjadi, manusia tidak ada yang mengetahui qadar dan qadar. Qadar dan qadar disebut juga dengan takdir, ataupun takdir itu ada kalanya yang baik, ada kalanya yang buruk. Contohnya, ada tadi misalnya ada anak-anak ibu tadi yang jatuh sebelum berangkat ke sekolah, itunya qadar yang baik atau qadar yang buruk? Qadar yang buruk dong, tapi jangan nangis ya. Selanjutnya, takdir itu ada dua. Yang pertama ada takdir mubram, yang kedua ada takdir mu'alak. Ada nggak yang tahu apa itu takdir mubram dan takdir mu'alak? Anak ibu kan pintar-pintar tahu dong apa itu takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan dari Allah yang tidak dapat diubah oleh manusia, seperti bayi. Itu contohnya kan, bayi lahir laki-laki kan tidak bisa diubah menjadi perempuan, udah kodratnya lahir sebagai laki-laki. Yang kedua, kematian dan terjadinya hari kiamat juga tidak bisa kita ubah ya. Hari kiamat ini juga disebut dengan takdir mubram. Yang kedua, takdir mu'alak. Takdir mu'alak ini ketentuan Allah yang mungkin dapat diubah oleh manusia dengan jalan ikhtiar, berdoa, dan orang yang bodoh akan menjadi pandai. Itu contohnya. Anak-anak ibu nih misalnya kurang mengerti tentang pelajaran pada hari ini, karena anak ibu rajin berdoa, rajin berusaha, maka anak-anak ibu akan mengerti pada pelajaran pada hari ini. Rajin membaca buku misalnya, maka anak-anak ibu akan menjadi pintar. Misalnya orang miskin akan menjadi orang kaya karena dia bekerja keras, rajin berdoa, maka orang miskin bisa menjadi orang kaya. Selanjutnya ibu akan menerangkan apa itu hikmah kepada qadar dan qadar. Kan setelah ibu terangkan tadi nih apa itu pengertiannya, apa itu jenis-jenis takdir, apa itu hubungan qadar dan qadar. Ada nggak anak ibu yang dapat menyimpulkan apa hikmah kita beriman kepada qadar dan qadar? Ayo, tahu nggak? Yang pertama, kita dapat menyimpulkan hikmah beriman kepada qadar dan qadar. Yang pertama yaitu perlunya berusaha dalam kehidupan. Dalam menghadapi hidup, kita harus berusaha sekuat tenaga begitu mencapai yang terbaik. Suatu kematian dari Allah tidak datang begitu saja tanpa adanya usaha atau ikhtiar. Begitu juga dengan suatu kenikmatan yang kita dapat tidak lepas dengan kerja keras kita sendiri. Yang kedua, hikmahnya yaitu sabar menghadapi cobaan. Sebelum mendapatkan sesuatu yang kita cita-citakan, pasti akan banyak rintangan dan cobaan yang kita lalui. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin tinggi pula ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Dengan beriman kepada qadar dan qadar, kita akan tabah dan sabar dengan menghadapi ujian yang Allah berikan. Ya kan anak-anak? Jadi anak-anak jika dapat ujian dari Allah, jangan menyerah, tetap berdoa dan sholat ya anak-anak. Jangan lupa sholat ya. Ayo, siapa tadi anak-anak ibu yang sholat subuh pagi tadi? Pintar, anak-anak ibu kan pintar-pintar, bangun paginya itu semangat. Gimana pembelajaran kita hari ini? Asik kan? Anak-anak ibu dapat nggak menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Karena pembelajaran kita udah hampir selesai kan? Di akhir pembelajaran ini, ibu ingin anak-anak ibu menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ada nggak? Baik, ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu qadar, iman kepada qadar dan qadar. Pengertian iman itu adalah artinya percaya. Sedangkan iman kepada qadar dan qadar itu mempercayai sepenuh hati adanya takdir baik dan takdir buruk yang telah Allah tetapkan dalam hidup kita.
Qada ini disebut dengan takdir. Takdir sedangkan ada dua macam. Ada takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq itu takdir yang dapat kita ubah. Contohnya rezeki. Nah, sedangkan takdir mubram, takdir yang tidak dapat kita ubah. Contohnya itu hari kiamat, kematian, tidak dapat kita ubah kan. Dengan berdoa ataupun dengan bekerja keras kan tidak dapat kita ubah. Selanjutnya, hikmah dari iman kepada qada dan qadar adalah yang pertama, perlunya berusaha dalam kehidupan. Yang kedua, sabar menghadapi cobaan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, mungkin sekian pembelajaran online kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir ya anak-anak. Untuk tugas pada minggu ini, Ibu akan share ke via grup WhatsApp yang kita udah bikin pada minggu kemarin. Nanti anak-anak Ibu silakan share jawabannya ke WA Ibu ya. Kalau anak-anak Ibu tidak bisa mengirimnya sendiri, bisa minta tolong kepada kakak atau ibunya ya. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Setelah belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan berdoa dengan khusyuk ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah selesai. Terima kasih anak-anak. Semangat ya mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum anak-anak.